Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kairunisa dengan NIM 23112111023 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi terkait penyakit malaria. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum penyakit malaria itu apa sih? Malaria merupakan infeksi akibat plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Malaria ini termasuk ke dalam penyakit menular karena dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penularan ini terjadi ketika nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi plasmodium menggigit manusia. Plasmodium tersebut akan dilepaskan ke dalam aliran darah dan menyebabkan parasit berkembang di dalam hati. Kemudian, parasit tersebut akan menyerang sel darah merah dan menimbulkan munculnya gejala klinis. Apabila tidak segera ditangani dengan tepat, maka malaria ini dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia dan juga hipoglikemia atau gula darah rendah. Namun pada kondisi yang lebih serius, malaria ini dapat berkembang menjadi malaria serebral yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah otak dan pendarahan di area otak. Malaria ini dapat ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu penularan dari seorang ibu kepada bayi saat melahirkan. Yang kedua yaitu melalui transfusi darah, dan yang ketiga penggunaan jarum suntik secara bersama. Malaria ini disebabkan oleh infeksi parasit, di mana terdapat beberapa jenis spesies parasit yang dapat menyebabkan malaria pada manusia. Yang pertama yaitu Plasmodium vivax, yang kedua yaitu Plasmodium malaria, Plasmodium oval, dan yang keempat Plasmodium falciparum. Penyakit malaria dapat terjadi pada siapa saja, namun terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit malaria. Yang pertama yaitu usia. Malaria ini dapat terjadi pada semua kalangan usia, tapi penyakit ini rentan dialami oleh anak yang berusia di bawah 5 tahun. Yang kedua yaitu tinggal di lingkungan dengan iklim tropis. Dan yang ketiga yaitu berada di daerah yang minim fasilitas kesehatan. Kalau begitu, minimnya akses atau kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dapat menghambat pengobatan malaria dan dapat meningkatkan peluang tertularnya penyakit malaria dan berkembangnya penyakit tersebut menjadi kondisi yang lebih parah. Orang yang terinfeksi malaria biasanya baru mengalami gejala dalam kurun waktu 10 hari hingga 4 minggu pasca gigitan pertama. Adapun gejala yang umum dialami oleh penderita malaria yang pertama yaitu demam tinggi, menggigil, mual dan muntah, diare, nyeri kepala, nyeri otot, kelelahan, banyak berkeringat, nyeri perut, kehilangan selera makan, dan juga kesulitan bernapas. Nah, penyakit malaria ini penting untuk dihindari karena dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit malaria. Yang pertama itu membersihkan lingkungan dengan air mengalir, serta tidak lupa untuk membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Yang kedua yaitu apabila memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, disarankan untuk menaburkan ikan pemakan jentik nyamuk. Yang ketiga, menutup penampungan air saat tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang kelima yaitu menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari, karena nyamuk malaria tersebut lebih aktif di malam hari. Lalu, bagaimana pengobatan yang dapat dilakukan seseorang apabila terkena penyakit malaria? Nah, terapi kombinasi berbasis artemisinin atau artemisinin based combination therapy atau ACT merupakan pengobatan malaria yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga WHO. ACT ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih obat yang bekerja melawan parasit malaria melalui cara yang berbeda. Sekian edukasi singkat saya mengenai penyakit malaria, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.